Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Baik, di depan saya sudah ada spool ya teman-teman, miliknya Supra X125. Kebetulan ini punya pelanggan kita yang rencananya ini akan dirubah menjadi full wave. Yang punyanya ingin merubah regulatornya menjadi full wave karena rencananya ke depan ini mau full variasi termasuk lampu LED dan aksesoris yang lainnya. Adapun bahasan kita adalah bagaimana merubah spool half wave menjadi full wave. Apa saja yang harus dirubah, maka kita akan bahas bersama-sama. Kebetulan di sini saya sudah siapkan regulator. Umumnya teman-teman kebanyakan memakai regulator atau kiprok trigger ya teman-teman. Bisa juga menggunakan kiprok NMAX ya. Umumnya pakai NMAX atau trigger. Bisa juga menggunakan kiprok yang lain, cuman ada bahasan yang lain karena yang lain seperti Vixen atau Thunder itu jalurnya tripass ya. Kalau ini double pass ya. Kalau Supra ini double pass. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang ini adalah kabel pulser, ini massa, ini input dari regulator, input menuju regulator Supra X125. Kita akan merubah spool ini menjadi full wave, kemudian terkoneksi menuju ke regulator trigger. Gimana caranya? Kita buka dulu nih ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah terbuka. Adapun yang harus diperhatikan adalah jalurnya ya teman-teman, jalur dari gulungan kabel tembaga ini. Kemudian kita akan cari kabelnya dulu. Mana nih? Yang ini input ya teman-teman, yang kabel putih ini dia menuju ke mana nih? Oh ini teman-teman ya, ini kabel putih sudah agak kelabu karena berbaur dengan oli ya teman-teman. Kemudian ini ada baut teman-teman ya, ada baut. Ini sudah jelas, ini kabel menuju kabel putih teman-teman ya. Yang ini awalnya, ini ya terkoneksi ke sini teman-teman ya. Kemudian kita akan ini kebetulan masanya kayaknya nih, karena ada dua temannya. Di sini kosong, ini input dari menuju ke regulator, kemudian ini massa teman-teman ya, massa. Adapun yang kita akan lakukan adalah memotong kabel massa ini teman ya, kabel massa ini. Kemudian yang ini adalah massa untuk pulser teman-teman ya, ini tidak perlu dirubah, dibiarkan saja. Kemudian yang ini juga tidak perlu dirubah. Yang kita akan rubah adalah yang ini teman-teman ya. Ini kita akan potong, kemudian disambung dengan kabel yang baru. Kemudian kita selipkan di sini teman-teman ya, menuju soket.
sehingga kabelnya berjumlah menjadi 4 teman-teman ya, teman-teman. Baik, ini kemudian saya ada contoh yang sudah jadi teman-teman ya, yang sudah jadi punyanya Karisma. Ini kayaknya sama, tidak ada beda, cuman posisi soket saja yang berbeda. Kemudian ini, ini punyanya Karisma, ini agak lebih besar teman-teman ya, agak lebih besar. Sebenarnya sama saja, tidak ada beda, bisa saling pakai. Ini Karisma sama Supra X125 sama, tidak ada beda, cuman bentuknya saja yang agak berbeda sedikit. Oke. Nah, kebetulan ini yang sudah jadi. Baik, di sini ini adalah kabel massa teman-teman ya. Kabel massa sebelumnya tembaganya tersolder di sini. Saya jelas ya teman-teman, tersolder di sini. Kemudian kita cabut, kemudian kita sambungkan dengan kabel yang baru. Kemudian yang ini adalah kabel massa untuk pusher teman-teman ya. Ini dibiarkan saja. Kemudian yang ini juga untuk inputnya, untuk Karisma. Inputnya tidak usah dirubah, dibiarkan saja. Karena yang kita akan rubah cuman yang gulungan untuk massanya nih teman-teman. Ini kita putuskan karena full wave itu tidak, di gulungan ini tidak menggunakan ground ya teman-teman. Jadi full tidak menggunakan ground di gulungannya ini. Oke, kemudian setelah kita sambung dengan kabel yang baru, kita rapikan. Kemudian ini ya teman-teman, contohnya kabel baru menuju soket ya, kita lubangin di sini menuju soket teman-teman ya. Nah, ini sehingga kabelnya berjumlah 4. Oke, bagaimana skemanya menuju regulator Tiger? Kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Di sini regulator Tiger menggunakan soket atau kabel berjumlah 5 teman-teman ya, 5. Kita akan bahas sama-sama 1 2 3 4 5 teman-teman ya, 1 2 3 4 5. Oke, untuk kabel yang pertama untuk regulator Tiger adalah input dari stator teman-teman ya, input dari stator menuju ke kiprok. Nah ini ya, jalurnya tidak berubah, yang putih ini tersambung dengan jalur input dari spool. Kemudian outputnya adalah aki, kabel merah menuju ke aki dan kontak ya teman-teman ya. Kemudian yang ini adalah kabel yang terparalel ke kontak teman-teman ya, ke kontak. Kemudian ini adalah massa atau ground, boleh nempel ke bodi atau aki juga boleh. Kemudian ini adalah penyearah setelah arus menuju komponen motor, penyearah arus balik ya. Nah yang ini akan terhubung dengan kabel baru teman-teman ya, akan terhubung dengan kabel baru dari regulator dari spool menuju regulator ya. Jangan sampai terbalik teman-teman ya, jika terbalik ini kadang hangus. Jika putihnya terkoneksi dengan ini, maka yang terjadi sering hangus, soketnya ini meleleh teman-teman atau kabelnya terkelupas. Oke, kemudian bagaimana penjelasannya dengan kiprok Tiger ini? Baik, kita akan bahas.
Yang ini adalah input dari spool, kemudian terkoneksi dengan ini, muter ke sini, keluar ini menuju aki dan kontak. Kemudian yang ini adalah kabel terparalel ke kontak teman-teman ya. Ini juga harus terkoneksi dengan kontak. Kemudian ini ground. Kemudian jika arus sudah memenuhi aki, lampu dan seterusnya, maka arus akan berbalik teman-temannya melalui kabel ini, kabel yang ini teman-temannya, terus berputar menuju ke spool, terus berputar seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami teman-teman ya, tergantung kreatif teman-teman. Silahkan mau dipasang aksesoris apa saja, insya Allah. Kalau untuk regulator kuat kisarannya sekitar 250 untuk yang original ya. Kiprok Tiger, Nmax lebih murah kayaknya, tapi kebetulan kita punya Tiger bekas bawaan motor, masih boleh dipakai. Oke, selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.